Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Novita Chelsea Lodar dengan NIM 1206230052. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait tugas visualisasi data yang diberikan oleh Bu Regita, di mana output atau hasil yang diharapkan adalah yang pertama, menampilkan map kota Surabaya berdasarkan kecamatan, yang kedua adalah mengenerate alamat dari puskesmas untuk longitude dan latitude-nya, serta menampilkan map puskesmasnya. Yang ketiga adalah tambahkan point map pada setiap puskesmas, dan yang keempat adalah tooltip yang berisikan jumlah tenaga kesehatan pada masing-masing puskesmas. Baik, untuk membuat tugas visualisasi data ini, ada beberapa dataset yang digunakan, yaitu yang pertama ada data administrasi desa, di mana data ini berformat shapefile yang berisikan data geospasial Kota Surabaya, kemudian data-data gizi balita. Nah, data ini sendiri itu merupakan data yang terdiri dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang diunionkan. Kemudian ada data puskesmas. Nah, data puskesmas sendiri ini itu bisa didapatkan pada website Dinas Kesehatan Kota Surabaya ataupun dari BPS Kota Surabaya. Nah, kemudian ada data tenaga kerja di mana sama untuk sumbernya, yaitu dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Baik, yang pertama ini adalah sebaran kecamatan di Kota Surabaya akan terlihat visualisasi atau tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya akan saya praktekkan dari awal. Pertama adalah kita coba membuat untuk sebaran kecamatan di Kota Surabaya, yaitu yang pertama adalah di bagian table sini ada latitude dan longitude-nya. Kita drag longitude ke columns dan latitude-nya di bagian rows. Nah, bakal muncul seperti ini. Kemudian di bagian administrasi desa, di sini ada geometri, kita drag seperti ini. Nah, dia bakal memunculkan untuk map Kota Surabaya. Nah, selanjutnya adalah kita coba memasukkan kecamatannya ke bagian colors. Add all members. Nah, di sini dia bakal memecah untuk tiap kecamatannya itu menjadi warna yang berbeda-beda seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat dual axis, yaitu kita drag lagi longitude ke columns dan juga latitude-nya ke rows. Nah, kemudian di sini ada anak panah ke bawah, diklik, kemudian pilih dual axis. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk yang rows, yaitu latitude-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan dual axis? Karena saya akan membuat dua marks, yaitu marks yang pertama untuk automatic dan marks yang kedua untuk shape, karena saya ingin membuat icon location-nya. Selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah di bagian dual axis untuk yang bagian kedua, yaitu yang automatic kita ganti menjadi shape. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian WADMKC-nya kita masukkan ke shape. Yang ini color-nya kita hapus saja. Nah, kemudian size-nya kita perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk menambahkan label atau nama dari masing-masing kecamatan, tinggal kita pilih kolom yang sama, yaitu WADMKC-nya, kita masukkan ke label. Nah, nanti tampilnya seperti ini, jadi akan menunjukkan untuk masing-masing lokasinya, itu ada keterangan namanya. Nah, kemudian untuk shape-nya sendiri, nah, terlebih dahulu boleh di-download icon lokasinya, bisa di Iconify atau di website lainnya. Nah, kemudian setelah itu bisa dimasukkan iconnya itu ke My Tableau repository yang ada di file. Nah, setelah itu baru ke sini di bagian shape-nya ini tinggal kita pilih yang icon dan tinggal assign palette aja. Setelah itu apply dan oke. Nanti bakal muncul seperti pada tampilan. Berikut ini adalah sebaran puskesmas di Kota Surabaya. Untuk cara visualisasinya itu kurang lebih sama seperti kecamatan, sebaran kecamatan di Kota Surabaya. Hanya saja yang membedakannya itu adalah data yang digunakan. Nah, pada data puskesmas ini ada data alamat. Dari data alamat ini saya coba untuk mengenerate ke dalam latitude dan longitude-nya. Caranya adalah saya menggunakan spreadsheet. Nah, di sini ada extension namanya AppScript. Nah, dari sini kita memasukkan kodenya untuk memanggil atau membuat
latitude dan longitude-nya seperti ini. Nah, setelah itu dari sini nanti ada dua kolom baru, yaitu latitude dan longitude. Nanti ketika kita masukkan ke columns dan juga rows-nya, dari tabelnya itu akan langsung nge-generated itu. Nah, setelah itu, di sini juga saya menggunakan dual axis, jadi satunya untuk map dan satunya untuk shape. Karena untuk shape ini kita coba untuk memasukkan icon lokasinya. Nah, di sini juga saya mencoba untuk filter juga berdasarkan kecamatan. Jadi, mencoba menampilkan berdasarkan kecamatan. Jadi, ada misalnya di Kecamatan Lakar Santri ini ada Puskesmas Bangkingan seperti itu. Kurang lebih untuk nomor 2-nya seperti itu. Selanjutnya adalah menampilkan total tenaga kesehatan pada puskesmas yang ada di Surabaya. Untuk prosesnya kurang lebih sama seperti mengerjakan bagian yang kecamatan dan juga puskesmas. Hanya saja ada penambahan data yaitu data tenaga kesehatan. Untuk yang bagian pertama ini, saya menggunakan dua dataset, yaitu yang pertama itu dari BPS dan yang kedua itu dari laman surabaya.go.id yang seperti ini. Jadi nanti data dari sini yang berbentuk PDF ini akan terlebih dahulu convert ke Excel, nanti jadinya seperti ini. Setelah terconvert menjadi Excel, kemudian kita akan olah. Nah, yang pertama itu untuk data dari BPS sendiri, prosesnya itu kurang lebih sama, hanya saja di sini ada penambahan data yaitu tenaga kerja. Nah, caranya itu adalah untuk setiap tenaga kerjanya itu kita drag ke bagian tooltipnya, tapi di sini saya hanya menggunakan totalnya karena memang untuk tenaga kesehatannya itu ada terbagi dua, yaitu yang bagian ASN dan juga non-ASN. Dan saya hanya menghitung total keseluruhan tenaga kesehatannya saja. Nah, jadi di sini saya pakai sum untuk tooltipnya itu dengan cara bisa klik kanan di sini, kemudian pilih aja measure dan pilih sum. Nah, setelah itu kita bisa lihat misalnya pada Puskesmas Sememi, kita bisa lihat total dokter giginya berapa, total perawatnya berapa, dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk data yang kedua, yaitu data yang berasal dari laman surabaya.go.id ini, di sini juga langkah-langkahnya itu sama, hanya saja memang lebih banyak untuk tenaga kesehatannya saja. Nah, di sini kurang lebih prosesnya itu sama. Nah, ketika kita ngeklik untuk yang Puskesmas Sememi, di sini itu bakal menampilkan total daripada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Sememi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk total tenaga kesehatan pada puskesmas yang ada di Surabaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.